Muhammad Tahir berpotensi dipanggil timnas Indonesia dan menggeser Kevin Dix. Muhammad Tahir, yang disebut sebagai gua timnas Indonesia, bermain selama 86 menit dengan mencatatkan 1 assist. Jika Patrick Kluivert memanggil Muhammad Tahir pada Maret mendatang, maka posisi Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Rejders bisa terancam. Kehadiran Muhammad Tahir di timnas membuktikan bahwa kompetisi untuk masuk ke tim Garuda semakin sengit. Dengan skill individu, konsistensi, serta kerja keras, Muhammad Tahir memperlihatkan apa yang dibutuhkan untuk bersaing memperebutkan tempat di timnas. Elkan Baggett ternyata bukan tidak dipanggil ke timnas Indonesia, melainkan menolak panggilan dari Patrick Kluivert. Sebelumnya, Kluivert sempat menanyakan kondisi Elkan. Apakah ia baik-baik saja, lalu menawarkan apakah ia siap bergabung dengan timnas. Namun Elkan memilih untuk menolak dengan alasan ingin fokus di klubnya yang sedang dalam performa bagus dan berusaha menambah menit bermain. Ini bukan pertama kalinya Elkan menolak panggilan timnas sebelumnya, ia juga pernah mengambil keputusan serupa. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah kepentingan di klub menjadi alasan utama Elkan menolak membela Garuda, atau ada faktor lain di balik keputusannya? Ya ilah guys, baru 1 hari berpuasa, udah dibikin emosi gua. Lah apa yang bikin lo emosi, Mbolo? Oke, kalau kalian pengen tahu apa yang bikin gua emosi, follow gua dulu. Yang belum follow ya, tekan tombol yang ada foto guanya di sini, oke? Kalau udah, let's quick to bahas. Biar kita emosi bareng-bareng. Nah ini yang bikin gua emosi, Bolo ya. Bahrain alias tim guling-guling ya, entah di negara bagian mana itu, resmi guys mengirim tim khusus buat memantau pertandingan melawan Indonesia nanti di GBK. Ya elah, sampai segitunya lu takut banget apa sama Indonesia lu, ha? Ya karena kita tahu ya, presiden AFC itu adalah orang Bahrain, ya kan? Akhirnya dia mengirim tuh tim khusus pantau laga Indonesia lawan Bahrain. Oke deh, kirim aja udah. Ya sekalian mantauan talo tuh, kirim tuh. Ya apa enggak sekalian si wasit yang kemarin itu, siapa namanya gue lupa lagi. Nah ini nih, kirim. Biar gue jadiin candil sekalian di sini loh, buka puasa. Oke guys, kita buktikan kita jadi tuan rumah yang terbaik, oke? Jangan lupa tanggal 4 Maret ada pembukaan war ticket lawan Bahrain. Udah siap-siap tuh sekarang tuh. Bikin Mandiri Livin. Jangan lupa tuh ya. Garuda ID-nya jangan lupa Garuda ID. Tadi masih panjang Pak. Kalau masih ya. Baru kirim surat lagi Pak. Surat naturalisasi. Meja Bapak hari ini Pak. Itu paling penting. Urusan bola paling penting. Oke, kita kehadiran tamu istimewa hari ini. Ya. Laki-laki gagah. Pemain bola juga. Iya. Model juga pastinya ini. Bisa juga. Syamsil Alam, apa kabar? Alam, sehat Bang, alhamdulillah. Sehat. Apa kabar nih abang berdua? Baik sehat juga ya, Alam. Ya. Ini siap. mau menjelang puasa pasti juga jaga kondisi terus. Jaga kondisi Ya. terus. Kita ingin mengucapkan juga selamat menyambut bulan puasa kepada penonton Nusantara TV, ya kan? Ya. Tetap sehat Betul. dalam ibadah dan juga dalam kesehatan. Ya. Bung Ropan, waktu mendekat, walaupun kita bicara bulan puasa, karena pertandingan yang mendatang tinggal menghitung hari kan? Iya. Melawan Australia. Betul begitu? Iya. Nah, ini sih di dunia maya, di sosmed pasti berbicara mengenai 3 pemain baru yang sedang diupayakan oleh PSSI. Betul. Nah, ini backgroundnya apa nih Bung Ropan? 3 pemain ini kok sampai Patrick Kluivert masih mengejar pemain-pemain baru? Padahal kalau kita lihat skuad yang dimiliki oleh Sintayong dan sekarang diambil oleh PK, itu udah cukup mumpuni Bung Ropan. Iya, tapi memang belum dirasakan seperti mengutip kata-kata dari Pak Erik selaku Ketua Umum PSSI, ini belum tebal. Belum tebal. Okay. Apa yang di dalam. Saya pikir dimaklumi kenapa? Inilah kesempatan untuk bisa mengisi di saat akan menghadapi pertandingan krusial Australia dan Bahrain. Nah, berjaga terutama misalnya Emil, katakan contoh masuk. Kenapa Emil? Karena Martin Paes itu kan sudah dapat 1 kartu kuning. Kalau dia kena lagi lawan Australia, dia nggak bisa bermain. Atau dia cedera. Emil yang bisa masuk. Jadi ada keseimbangan di sini untuk bisa menjaga. Itu yang Pak Erik maksud tebal. Nah, kemudian dengan Joy Pelupesi masuk. Ya, usianya sudah ada banyak yang mempertanyakan kenapa nggak lebih muda. Tapi memang yang siap untuk di posisi itu Joy Pelupesi. Ketika kita tidak bisa mendapatkan, ya tidak tersedia Jairo Relevert. Karena masih berproses kan, belum bisa sampai ke sana. Walaupun Pak Erik sudah lawyer sudah turun, tapi sekarang yang paling siap itu Joy. Makanya diusahakan untuk bisa tampil. Dean James banyak juga yang mengatakan kan back kiri udah penuh,
banyak sebenarnya. Betul. Calvin Verdong, Sain, Patinama ya. Iya, Arhan banyak lah. Bahkan Nathan Cho masih bisa bermain di kiri. Iya. Ya banyak, tapi kenapa ada dia? Jadi ini masih 24 tahun dan dia masih panjang berproses dan dia bisa dimainkan juga sekaligus bisa di atas Verdong. Kalau Verdong bermain di flat 4 di belakang, jadi bisa ada di depan. Kan opsi ini bisa diambil, makanya biar lebih tebal itu yang dikatakan Pak Erik. Tapi masih dirasakan kurang. Kalau di belakang sudah oke, sudah mewah. Tapi di tengah sama depan ini yang masih kurang. Apalagi Ragnar tidak bisa bermain, akumulasi kartu. Iya. Sehingga kita masih bersyukur punya Oleh yang sudah diambil sumpah kan. Jadi tinggal ada Oleh depan, mungkin ada Eliano, Marcelino. Nah itu perlu ada penambahan lagi, itu yang masih dipikirkan. Tapi sementara baru 3 ini dulu. Untuk menyambut pertandingan Australia dan Bahrain. Karena dirasakan dengan ketambahan 3 ini, makanya hajar habis untuk bisa pada bulan Maret ini. Ini pertaruhan besar. Kalau mereka ada bertiga, agak aman. Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Clifford, Boy. 4 angka. 1 di Sydney, 3 di Jakarta di GBK. Itu kan amin. Itu yang diinginkan. Jadi itu yang memang agresif sekali. Ya. Apa yang dilakukan oleh Pak Erik ini. Pertanyaan yang sama nih buat Alam. Soal tadi singgung perkataan satu kata dari Pak Erik dan dikutip oleh Bung Ropan, ketebalan tim. Anda punya persepsi apa mengenai ketebalan tim sehingga menambah 3 pemain lagi? Mungkin kalau dari sisi saya, tim yang bagus itu atau skuad yang bagus adalah ketika pemain inti dan pemain cadangan tidak terlalu jauh bedanya. Iya. Gitu. Itu mungkin yang saya bisa mengartikan ketebalan itu gitu. Jadi skuadnya oke, kita boleh punya 11 pemain yang bagus, tapi ketika pergantian pemain sangat timpang susah juga Om gitu. Betul. Maksudnya. Jadi memang harus tetap menggali lagi siapa yang bisa didatangkan, karena ini nggak main-main Piala Dunia gitu. Kita mau menyambut Piala Dunia dan kita mau berusaha untuk masuk Piala Dunia gitu. Nah tadi disinggung oleh Bung Ropan soal tambahan di pemain belakang. Ya. Kalau menurut Alam ini overload nggak atau berlebihan nggak? Enggak sih menurut saya, apalagi tadi Om Ropan bilang kalau dia juga bisa main di sayap kiri gitu kan. Jadi memang kita juga butuh sayap sih. Kita juga butuh sayap yang memang kenceng dan kiri murni. Kayaknya kita masih agak susah deh, kecuali Verdong ya. Verdong kan di belakang. Iya. Gitu. Bung. Ya. Ini kan mengejar deadline tanggal 7 sampai tanggal 10 kita harus register ke FIFA untuk perubahan dari federasi yang mereka sekarang naungi ke Indonesia. Iya. Ada waktu Bung untuk itu? Bisa ya. Kalau memang PSSI dan bahkan kemarin Pak Erik bilang itu akan diupayakan, kita coba semaksimal mungkin. Karena kalau mengambil pengalaman juga ketika di pertandingan sebelumnya di ronde kedua itu melawan Vietnam. Ya, kita di Hanoi itu. Iya, di Hanoi. Bisa melihat kan Tom Hai bisa masuk sana, Ragnar Orat Mangun. Itu hanya dalam seminggu itu mereka bisa teratasi. Bahkan Martin Pas sebelum melawan Arab kan masih orang belum bisa simpang siur. Tiba-tiba 2 hari kemudian dipastikan dalam manajer meeting dia bisa main. Coba. Jadi sebenarnya ini bisa dikejar dan itu ada keyakinan dari PSSI. Kalau PSSI sudah bilang kami akan berusaha semaksimal mungkin, saya kira bisa untuk diupayakan. Karena memang sudah ketemu, orang PSSI sudah ketemu dengan 3 pemain tersebut. Dean James, kemudian Joe Pelupesi, Emil Audero sudah terbang dan berbicara, dan sekarang lagi silent operation lah, bergerak dengan cepat sekali untuk bisa mengejar pertandingan tanggal 20 dan tanggal 25. Ya kita berdoa aja semoga apa yang dilakukan oleh PSSI ini bisa mendapatkan hasil yang bagus, yang positif untuk mereka cepat ambil sumpah. Paling tidak di awal Maret ini Boy, mereka sudah bisa masuk untuk proses di DPR RI untuk Komisi 10, karena Pak Erik sudah mengatakan dia beberapa hari yang lalu ketemu dengan pihak Komisi 10 untuk berbicara soal naturalisasi ini. Jadi kalau beliau sudah bilang sudah akan berusaha ketemu dengan Komisi 10, saya pikir sudah. Dan itu mungkin sudah terjadi pembicaraan ini untuk mengantisipasi mereka dibahas dengan cepat. Jadi kalau minggu ini dibahas dengan cepat, ya udah tinggal ambil sumpah kan. Kepres turun, selesai barang itu. Oke. Ketebalan itu kan kalau kita lihat memang terlihat jelas di lini belakang. Lini tengah juga. Kalau tadi benar-benar Joy Pelupesi tadi benar-benar hadir. Tapi depan kita kayaknya sepertinya kalau yang dikatakan Bung Ropan, Ragnar dan Ole ya. Iya. Biasanya Ragnar nggak bisa main. Ragnar kan nggak bisa main. Kalaupun nanti melawan Bahrain, artinya kita memang Patrick benar-benar melihat bahwa 2 orang ini cukup. Sangat-sangat penting itu. Nah, seorang striker bagaimana melihatnya?
Kalau saya pribadi sih kayak butuh satu lagi sih kayaknya. 3 lagi. itu cukup kalau striker itu kan kita biasanya main 1 gitu di depan. Ya. Karena di belakang striker masih banyak pemain kreatif lainnya, ada Marcelino, Right. ada Ivar, ada Tom Hai. Jadi Ya. satu lagi perlu sih kayaknya striker yang memang betul-betul kalau bisa kemampuannya melebihi Ole sama Ragnar gitu. Kita menganggap Ole aja udah cukup Iya, tapi bagus maksudnya ya. Ole sama Ragnar bodinya belum bener-bener nomor 9 gitu. Kayak memang pemain yang masuknya dari kiri kanan gitu. Kita mungkin butuh juga striker tembok sih yang besar kayak Santa Cruz gitu, kayak Nistelrooy gitu. Iya. Wah, Bung Ropan ini menarik juga nih. Ternyata depan pun sebenarnya masih ada opsi pilihan untuk mencari benar-benar the real number 9, Bung. Iya, karena kalau dilihat dengan Ole ini kan dia di Oxford tuh bermain kan bisa bermain sebagai attacking midfielder. Ya, bisa bermain, bisa melebar. Ya. Ya, karena sulit untuk bisa mendapat tempat di depan. Tapi memang untuk sementara untuk mencari ke sana hanya ada Ole di kita. Ya, kalau mau cari yang lain juga sulit untuk waktu-waktu seperti ini. Mungkin di next menjelang pertandingan lawan Cina dan lawan Jepang sebenarnya ada Mauro Silstra sebenarnya yang kemarin sudah urus surat-suratnya sudah oke kan, tapi tidak sampai mungkin di next Mauro Silstra. Sekarang diupayakan dulu dengan yang 3 ini yang terakhir. Karena Pak Erik juga bilang bahwa ini adalah yang terakhir, kloter terakhir untuk di bulan ini. Jadi tidak ada lagi pemain lain yang untuk nanti setelah dapat hasil yang bagus baru dipertimbangkan lagi untuk ke depan penambahan itu yang saya bilang. Jadi memang perlu. Bahkan mungkin bisa ada 3-4 lagi yang akan datang. Kalau Miliano datang sebagai attacking midfielder yang dibilang Mauro Silstra ada, Jairo diupayakan juga bisa masuk, Pascal Struijk bisa ada, Jayden Osterwolde bisa masuk. Wah, ini mewah. Oke, itu akan muncul ketika kita mampu meraih 4 poin. Betul. Yang ditargetkan oleh Coach PK dan juga Pak Erik. Betul. Saya pikir itu yang sekarang lagi diburu itu. Makanya kan 3 ini datang kita bersyukur sekali. Tinggal bagaimana gerak cepat dari PSSI ini untuk bisa maksimalkan mereka bisa tersedia saat di Sydney pertandingan. Jadi kalau mereka ada enak boy. Untuk bisa menjadi kekuatan kita ya dengan Joe Pelupesi ada di sana, Dean James yang bisa ada di sana. Karena juga harus antisipasi ketika Verdong ada kartu kuning. Untuk berikut juga kan kenapa Dean James bisa ada, ya dia bisa melapis. Kalau Verdong kena lagi kan, betul. Jadi dia bisa ada di kiri. Itu yang diantisipasi oleh PK dan juga Pak Erik sebagai ketua. Oke. Nanti kita pengen lihat 3 pemain ini satu persatu ya. Mungkin dari penjaga gawang tadi sempat disinggung oleh Bung Ropan Emil. Usianya 28 tahun sekarang. 28 tahun. 28 tahun. Artinya itu peak bagi seorang pemain bola ya. Artinya secara pengalaman, maturity, dan juga apalagi dia pernah bermain di Juventus, di Inter Milan ya kan, di Sampdoria. Venezia juga pernah main, Sampdoria. Anda melihatnya seperti apa? Pilihan ini walaupun dulu sempat gonjang-ganjing, ayahnya menolak, tapi akhirnya kejadian juga dia untuk memilih Indonesia. Jadi kalau untuk penjaga gawang kayaknya umur akan lebih panjang ya kalau sepak bola kayaknya. Penjaga gawang, tapi 28 tahun umur yang matang. Dan menurut saya tanpa mengucilkan kiper-kiper lokal yang ada. Betul. Menurut saya Emil adalah pelapis yang pas untuk Martin Pas. Pelapis loh saya bilang. Karena menurut saya Martin tetap penjaga gawang utama menurut saya pribadi loh. Orang boleh beropini lain, tapi tanpa mengucilkan Hernando, Nadeo, semua penjaga gawang hebat gitu ta. Ya namanya sepak bola kita harus tetap berkompetisi untuk mendapatkan posisi gitu. Jadi diaspora ini naturalisasi nggak ngejamin juga kalian akan main gitu. Kalau pemain lokal bagus ya kita akan pakai pemain lokal gitu. Maksudnya nggak ngejamin kalau lu dari luar negeri ya lu bakal main nggak gitu. Jadi persaingan tetap ada. Patrick Kluivert pun akan bersikap seperti begitu kan? Iya kan dia bilang pemain lokal itu jantungnya timnas. Liga 1 Bung Ropan lebih banyak menit bermain ketimbang yang ada di Eropa yang sedikit minim menit bermain. Tentu Patrick akan melihat juga kelebihan ataupun kemampuan dari pemain yang bermain di lokal, betul Bung? Iya. Dan itu kan yang membuat dia sama Dani Lansat, Alex Pastur, Van den Berg tuh berjalan tuh, berkeliling di Liga 1 untuk melihat potensi-potensi ini. Siapa yang bermain. Tapi mereka tentunya yang lebih utama di fokus ya pemain-pemain yang sudah masuk di tim nasional seperti Egy, misalnya Witan, Ricky Kambuaya, Ramadan Sananta, itu kan dilihat semua. Mereka punya jam bermain yang tinggi di klub dan ternyata saya pikir Egy bermain bagus di Dewa. Ricky punya jam bermain dan kita tahu bersama lagi bagus-bagusnya mereka. Rido misalnya. Dilihat semua.
penampilan termasuk Nadeo, Hernando Ya. di klub masing-masing dipantau Betul. semua. Ya. Di samping pemain-pemain lainnya, pemain-pemain muda. Karena banyak yang menunggu Boy. Karena kalau nama-namanya sebut tadi kan sudah keluar masuk tim nasional. Ya. Orang udah tahu. Tapi Betul. siapa nama baru? Ya. Seperti yang ST ambil ketika ke Rizaldi waktu itu main dengan Bahrain kan. Ya, Orang tidak, Rizaldi tiba-tiba dimainin. Ya, gitu. Oke.